Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita berjumpa dalam podcast bersama Riansyah. Ceritanya saya dapatkan dari salah satu subscriber saya. Seperti apa ceritanya? Tunggu ya setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum saya mulai ceritanya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nama dan tempat jika ada kesamaan hanya kebetulan saja. Semua nama dan tempat sudah disamarkan terlebih dahulu dengan izin pengirim cerita. Kejadian ini dimulai dari tahun 2000. Teman-teman, sebut saja pengirim cerita namanya Akmal. Akmal punya adik namanya Ratih. Pada saat kejadian, adiknya Akmal, Ratih, mengalami sakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Keluarganya Akmal bergantian menjaga Ratih di rumah sakit. Akmal adalah tipe orang yang cuek. Akmal tidak percaya dengan cerita-cerita yang berbau mistis ya. Dan Akmal mengatakan jika ada orang yang menceritakan cerita-cerita mistis, itu cerita bohong. Itu cerita isapan jempol belaka. Mungkin saja Akmal mengatakan demikian atau berpendapat demikian karena dia belum pernah mengalami sendiri kejadian-kejadian yang bersifat mistis atau horor. Pada malam kejadian, seharusnya Akmal menjaga Ratih bersama istrinya. Akan tetapi istrinya tidak bisa menemani Akmal karena anak mereka yang kecil sakit. Sehingga mau tidak mau, Akmal harus menjaga Ratih sendirian. Sebelumnya Akmal sudah mendengar tentang rumah sakit di mana Ratih dirawat dan menginap, bahwa di rumah sakit tersebut sering terjadi penampakan gangguan-gangguan hantu yang muncul di malam hari. Akmal tetap tidak percaya dengan cerita-cerita itu dan beranggapan cerita tersebut hanya isapan jempol belaka. Ratih menginap di kamar yang terdiri dari 2 pasien. Sekitar jam 7 malam, pasien yang sekamar dengan Ratih meninggal dunia. Padahal seharusnya pasien itu besok sudah boleh pulang. Dia sangat senang dengan berita itu. Dan dia sempat bercerita dengan Ratih bahwa selama menginap di rumah sakit tersebut, dia sering melihat sosok anak kecil yang berlari-larian di koridor rumah sakit. Dan juga sempat melihat sosok suster berbaju putih tanpa kepala. Ratih percaya dengan cerita tersebut karena pada malam sebelumnya Ratih juga mengalami kejadian tempat tidurnya digoyang-goyang dan Ratih kaget siapa yang menggoyang tempat tidurnya, dan dengan ujung mata Ratih melirik ada sosok hitam besar yang sangat mengerikan. Dan Ratih bercerita hal tersebut kepada Akmal. Akmal sudah pasti teman-teman tidak percaya. Akmal beranggapan itu cerita hanya halusinasi Ratih saja karena malam sebelumnya juga Ratih mengalami masa kritis. Sekitar jam 10 malam setelah Ratih tertidur, Akmal bermaksud melakukan sholat Isya. Dan kebetulan musola masih satu lingkungan dengan rumah sakit. Ketika menuju musola, Akmal melihat di musola ada sesosok anak kecil yang berlari-larian antara tempat wudhu masuk ke dalam masjid menggunakan celana hitam dan baju biru. Melihat itu, Akmal merasa senang karena beranggapan bahwa anak kecil itu pasti bersama orang tuanya, dan Akmal berniat mengajak orang tua anak kecil tersebut untuk sholat berjamaah. Ketika sampai ke tempat wudhu, Akmal masih melihat sosok anak kecil tersebut berlari-larian. Selesai wudhu, Akmal menoleh ke arah WC atau toilet yang terdapat di musola tersebut dan terlihat pintunya tertutup. Akmal berpikir bahwa mungkin orang tua si anak ada di dalam toilet tersebut. Selesai wudhu, Akmal masuk ke dalam musola. Akmal menunggu kurang lebih 5 menit sampai
si orang tua si anak tersebut mau diajak untuk sholat bareng berjamaah. Karena tidak muncul juga, akhirnya Akmal memulai sholat Isyanya. Ketika sedang sholat Isya, Akmal mendengar di sekitarnya anak kecil tersebut berlari-larian. Anak kecil yang dilihat Akmal tadi di tempat wudhu. Akmal cuek saja, namanya anak kecil, dan anak kecil tersebut menarik-narik baju dan kain sholat Akmal. Akmal tidak memperdulikannya. Tapi ketika Akmal hendak melakukan sujud, Akmal sedikit kaget kenapa sajadah tempat Akmal sholat itu seperti terlipat, seperti ditendang-tendang oleh anak kecil, tapi sosok anak kecilnya tidak ada. Sempat Akmal sedikit agak tidak fokus sholat, tapi kemudian dia merasa ada yang memukul pundaknya dari belakang. Oh, ternyata orang tua anak kecil tersebut sudah selesai dan mau mengajak berjamaah. Sholat dilanjutkan sampai selesai. Ketika selesai sholat dan memberi salam, Akmal menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Tidak satu orang pun ada di dalam musola tersebut. Lanjut cerita, Akmal menoleh lagi ke arah pembatas antara jemaah perempuan dengan jemaah pria. Biasanya teman-teman di musola atau di masjid, tempat sholat wanita dan pria itu diberi pembatas. Nah, ini pembatasnya kain. Akmal melihat seperti ada yang menggoyang-goyangkan kain pembatas tersebut, tapi tidak ada sosoknya. Kaget luar biasa lah Akmal. Akmal cepat-cepat bergegas keluar dari musola. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pintu musola tertutup sendiri dan terkunci. Akmal tidak bisa keluar dan terkurung di dalam musola. Akmal berteriak-teriak meminta tolong agar ada yang membukakan pintu musola. Tak lama kemudian datanglah satpam rumah sakit yang kebetulan jaga di sekitar musola. Ketika pintu dibuka, kagetlah Akmal dan berkatalah Akmal kepada polisi bahwa penjaga atau security atau satpam, siapa yang mengunci pintu ini dari luar? Kemudian satpam mengatakan bahwa setiap jam 9 malam musola itu pasti sudah dikunci dan tidak mungkin ada yang membuka. Karena jika ada yang ingin sholat di musola tersebut, pasti minta izin terlebih dahulu dengan petugas keamanan atau satpam. Kagetlah Akmal seketika. Terus Akmal bercerita tentang sosok anak laki-laki yang dilihatnya di dalam musola dan di ruangan wudhu. Semua ciri-ciri anak kecil tersebut diceritakannya kepada petugas penjaga. Dari cerita tersebut, petugas penjaga menyatakan bahwa anak kecil tersebut adalah anak penjual nasi kuning yang terdapat di sekitar rumah sakit. Kagetlah Akmal seketika bahwa anak kecil tersebut menurut informasi dari petugas penjaga sudah meninggal karena ditabrak mobil di depan rumah sakit sore tadi. Dengan kejadian itu teman-teman, Akmal mau nggak mau akhirnya percaya bahwa cerita-cerita goib, cerita-cerita tentang hantu itu benar adanya. Nah teman-teman, dari cerita tadi kira-kira apa yang teman-teman dapatkan? Kalau dari saya ingin menyampaikan bahwa hal yang goib, hal yang tidak kasat mata itu ada. Bukan masalah percaya atau tidak, bukan masalah kita pernah mengalaminya sendiri, melihatnya sendiri atau tidak, tapi itu benar adanya karena Tuhan menciptakan jin dan manusia untuk selalu tunduk dan beribadah kepadanya. Teman-teman, demikian podcast saya kali ini. Semoga cerita saya tadi bisa menambah wawasan teman-teman semua dan bisa menghibur teman-teman semua. Teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Saya tunggu cerita dari teman-teman subscriber semua. Salam.